تستيقظي وقولي أنت مصباح سروري ينتهي إكسير وقولي أنت مصباح سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di pagi yang sangat berbahagia. Alhamdulillah wa syukrillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Kita teruskan daripada kajian Al-Quran. Kita belajar mengkaji ilmu Al-Quran, membaca wa qiraatul Quran. Sedikit ada terjemahnya yang diterjemahkan oleh para alim ulama, sedikit ada tafsir Jalalainnya, ada Asmaul Husna, ada Riyadhus Shalihinnya, ada hadis Nabawi, ada doa Asmaul Husna. Teruskan daripada ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lahu hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Wala tanfa'u, wala itu ada wa huruf safawi, la adalah tidak, la huruf lisan, tanfa'u. Ada sedikit ada ilmu tajwidnya di sini. Kita kajian ilmu tajwid. Tajwid yang pesantren Miftahul Huda. Di sini ada sebelumnya kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wassalatan ala bismillah hifzul qur'ana wal amala bihi warzuqna minhu ilman munir wa sallim tasliman katsira. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzahu an qawli wa fi'li wa niyati bi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mat'ani bi sirri urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Dawuhan Allah nu qadim teu batak bosan ngupingkeun bersih tina pangucap jeung tina pagawe abadi jeung batak jadi nyagerkeun kana sagala panyakit kana ati euker bingung caangna jadi pituduh. Ya Allah pangeran abdi mugi ngabungahkeun Gusti wa ajina huruf Quran kana ati jisim abdi jeung kana pangrungu abdi sareng na paningal abdi.
Jadi ada adik mau menjual PT guys. Gak apa-apa. Carilah dunia seakan-akan hidup selamanya, dan carilah akhirat seakan-akan mati besok. Artinya ilmu tuntut dunia siar. Nih lagi ngaji ada yang menawarkan PT, menjual PT itu sekitar 25 kantor. Gitu guys. Gak apa-apa. Adik saya berbisnis berniaga halal, mencari dunia untuk bernapkah, karena hidup kita di dunia perlu untuk mencari dunia. Ini sedikit terganggu, tapi tidak apa-apa. Jadi dawuhan Allah nu qadim teu matak bosan ngupingkeun bersih tina pangucap jeung tina pagawe abdi. Jeung matak jadi nyagerkeun kana sagala panyakit, kana ati keur bingung caangna jadi pituduh. Ya Allah pangeran abdi mugi ngabungahkeun Gusti ku ajina huruf Quran kana ati jisim abdi, jeung kana pangrungu abdi sarengna paninggal abdi. Pendengaran pangling. Jadi ahli-ahli ilmu hari ini sekalian, tidak pernah matanya buram, telinganya tuli, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapatkan Al-Qur'an terus dibaca. Ada yang 5 juz sehari, kalau 5 juz sehari berarti 7 kali 5 15 hari ya. 5 berarti 5 atau 5 berarti 15 hari tamat seperti itu. Kalau 10 sehari berarti 3 hari tamat. Kalau setelah sholat berarti setelah sholat 1 juz ya gitu. Kalau setelah sholat 5 juz berarti 5 kali 25 berarti tamat Al-Quran sehari semalam seperti itu. Makin kita tamat, beribu-ribu juta malaikat turun ke muka bumi ini mengaminkan orang yang tamat Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil gitu. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran dan sebagai petunjuk. Taurat, Zabur, Injil terkumpul di mana? Di kitab Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, kita teruskan. Di sini wa huruf sapawi wa ya. Terus lagi ada sini wala tanfa'u, dan tidak tanfa'u bermanfaat, tina nafa'a ta ada huruf ta huruf fi'il mudhari. Asy-syafa'atu syafaat penolong. Jadi syafaat wala tanfa'u syafa'atu indahu. Syafaat adalah dari baginda Nabi Muhammad SAW, pertolongan nanti yang akhir. Mudah-mudahan kita mendapatkannya, amin. Indahu, di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali liman, bagi adzina lahu, dia diizinkan baginya. Hatta idza fuzia, sehingga idza apabila fuzia dihilangkan rasa takut, an qulubihim, hati mereka, qalu, mereka berkata, madza, apa yang qala berfirman, rabbukum, Tuhan kalian, qalu lahaq, nyeka wajib, jadi qalu al-haq, kebenaran, bahwa dan dia al-aliyyu, maha tinggi, al-kabir, yang maha besar. Qul may yarzuqukum, qul, ceritakan Muhammad, may yarzuqukum, memberikan rezeki kepada kalian. Jadi Allah itu memberikan rezeki kepada kita, memberikan napas rezeki berupa makanan, tumbuh-tumbuhan. Allah berikan hujan, tumbuhlah bumi dengan makanan-makanan. Ada buah, sekarang lagi musim buah mangga, ada durian, ada konyal, ada lagi buah anggur, ada buah pir, ada buah, banyak Allah berikan rezeki yang amparkan dari pagi sampai pagi kembali, tidak akan terputus. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita menulis nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tidak akan tertulis ya. Makanya kita harus bersyukur, bilisan, biljinan, dan bil arkan. Qul may yarzuqukum, ceritakan Muhammad, jika ada yang bertanya, orang kafir bertanya, mau menang manfaat, mau menang syafaat bagi orang yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sah Allah tajan Allah ya. May yarzuqukum, yaitu Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Napas begitu besar, napas atau udara, harganya ketika kita sedang sakit. Satu tabung berapa juta? 2.500.000, 1,5 per satu tabung sehari. Hitung kalau kita umur kita 50 tahun atau 20 tahun, berapa miliar juta kita nyewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah. Minas samawati, dari langit, wal ardi, hujan, rezeki, wal ardi, dan bumi, jadi-jadian, pohon-pohon tempat itu jadi,
Qulillah, jawablah Allah, wa inna dan sesungguhnya kami awiyaukum, ya, awiyaukum atau kalian la'alla huda pasti berada pada ada fadis atau nuhun lejeng enjing selamat beraktivitas. Mayyarzukum la'alla pasti berada pada huda petunjuk, au fi dhalalim mubin atau dalam kesesatan yang nyata. Kalau ingkar ya dolal gitu ya. Kul, ceritakan Muhammad, la tus'alu, tidak ada kalian ditanya amma tentang apa yang ajramna telah kami lakukan, wala nus'alu dan tidak kami akan ditanya amma tentang apa yang ta'maluna kalian kerjakan. Kul, ceritakan Muhammad, ya jaba'u akan mengumpulkan bainana antara kita, Rabbuna Tuhan kita semua, kamu dan yaftahu dia memberi keputusan bainana di antara kita bil haqqi dengan hak, wa huwa dan dia al-fatahu maha memutuskan al-alim maha mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui, maha memutuskan, maha memberi, maha mengumpulkan. Kul, ceritakan Muhammad, aruni perlihatkanlah padaku alladzina orang-orang yang al-haqqtum kalian ikuti sama atau samakan bihi dengannya suraka sekutu-sekutu kala sama sekalian tidak sama, bal apakah tapi huwa dia Allah al-aziz al-hakim, coba buktikan setara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, al-aziz al-hakim yang maha mulia dan maha menghakimi. Ada gak yang setara? Kalau benar-benar Anda, kalau benar-benar kita jago, kalau benar-benar kita kaya, ada yang bisa menolak kematian? Ada yang menolak seperti teh Vanessa kemarin tabrakan. Ada yang bisa menolong ketika kita sakit. Hanya Allah. Ya. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan qadar takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya, tidak akan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak tegaduh daya upaya karena melaksanakan bakti ke Allah Subhanahu wa taala. Qala apa haji almarhum Allah mufillahu wa fihi wa fa'an. Moal bisa cenah ngalaksanakeun dosa, moal bisa ngalaksanakeun kebaikan kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa berbicara ini, saya bisa berbicara ini, hari ini, detik ini, kudrat Allah Subhanahu wa taala dengan takdir Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara dan bisa screaming seperti ini. Wa ma arsalna dan tidak akan kami mengutusmu illa kafatan kecuali untuk seluruh linnas manusia, basyira wa nadhira, membawa penggembira, wa nadhira dan memberikan peringatan, walakin dan tetapi aksaru kebanyakan annas manusia la ya'lamun tidak mengetahui. Jadi diturunkan Allah utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk adalah memberikan kebaikan, untuk memberikan petunjuk yang kebenaran biar bertemu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu, gitu kan? Dan banyak yang ingkar karena merasa diperkosa kehidupannya. Wa yaquluna dan mereka berkata menantang mata, kapan hada ini al-wa'du janji in kuntum shodiqin, jika kalian ada orang-orang yang benar. Kul, ceritakan, katakanlah Muhammad, lakum bagi kalian mi'adun yaumin mi'adun tempat kembali, yauman hari dijanjikan nanti, ya. La tastakhiruna tidak bisa kalian untuk diundurkan anhu darinya saatan sesaat, wala tastaqdimun dan tidak akan bisa kalian minta dimajukan, mal bisa. Wa qala dan berkata alladzina orang-orang yang kafaru ingkar, lan nu'mina tidak akan kami beriman bihadal qur'ani dengan ini Al-Quran wala billadzina baina yadayhi dengan yang sebelumnya, walau taro dan jika kamu Muhammad melihat idza zalimun ketika orang-orang zalim kafir mauqufuna mereka berhenti inda rabbihim di hadapan Tuhan, yarji'una kembali ba'duhum sebagai mereka illa ba'din pada sebagian yang lain al-qaul perkataan, yaqulun berkata alladzina orang-orang istud'ifuna mereka lemah, illadzina kepada orang-orang istakbaru mereka yang menyombongkan diri. Seperti itu. Orang sombong tidak akan bahagia di dunianya karena merasa paling hebat, padahal yang hebat bukan dia tapi Allah Subhanahu wa taala.
yang berhak bertakabur, yang sombong Allah Subhanahu wa taala. Laula, kalau tidak antum kalian lakunna, tentu kami menjadi, tentu kami mukminun, orang-orang yang beriman. Tafsir Jalalain kalangan Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, kul ya jema'u bainana wa baina rabbuna, cenaya. Katakan Allah akan mengumpulkan kita semua kelak di hari kiamat. Ya, akan dikumpulkan di arah-arah mahsyar. Ada yang mengatakan sebagian hadis Allah mahsyar itu adalah Makkah al-Mukarramah. Tsumma yaftahu, kemudian dia memberikan keputusan. Bainana bila haki, antara kita dengan benar, orang yang benar akan dimasukkannya ke dalam surga dan orang-orang yang salah dan dimasukkannya ke dalam neraka. Nanti orang-orang surga masuk ke surga, orang-orang kafir masuk ke neraka. Wa huwa al-fattahu, dan dialah maha pemberi keputusan karena dia yang maha menghukumi. Allah itu al-alim, lagi maha mengetahui tentang keputusan hukum yang diambilnya. Kul aruni, katakanlah perlihatkan kamu dan kepadaku, maksudnya beritahukanlah kepadaku, alladzina lahaqqatum bihi syuraka, sembah-sembahannya yang kalian hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya untuk kalian sembah. Kalla bal huwallahul aziz, sekali-kali tidak mungkin, sesungguhnya dialah Allah yang maha perkasa, al-hakim, lagi maha bijaksana dalam mengatur makhluknya, maka tidak baginya sekutu dalam kejadiannya. Asmaul husna, Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Fattah, artinya bahwa hanya yang membuka pintu-pintu rahmat dan rezeki. Al-Fattahu, ya Fattahu, baca minimal 100 kali atau 1000 kali sehari, biar kebuka rezeki kita arah kemana. Siapa yang akan memberikan rezeki? Allah, tapi harus melalui seperti saya berniaga gitu ya. Pintu-pintu rahmat dan rahmah rezeki bagi segenap hambanya, yang membuka pintu cobaan dan ujian untuk menguji orang-orang yang beriman sebagai pembeda dengan orang yang musyrik pendusta. Dialah yang maha membuka dengan keluasan rahmat dan karunia-Nya, sehingga manusia dengan akal pikirannya mulai berpikir untuk memakmurkan bumi Allah. Manusia memperoleh petunjuk untuk menjadi khalifah berdasarkan wahyu dan syariatnya. Manusia menjadi beriman akan ketuhanan dan melaksanakan ibadah kepadanya. Dialah yang maha membuka apa yang dikehendaki atas manusia, dan hikmahnya di atas yang Allah tentangkan kepada setiap makhluk dengan takdir dan kekuasaannya. Makna yang maha membuka juga adalah hanya dia yang menetapkan hukum atas para hambanya kelak di hari kiamat tentang segala yang diperselisihkan. Seorang muslim yang mengesahkan Allah dengan mengesahkan Allah, mensatukan Allah nama ini, hendaknya bersadar kepada Tuhannya sebelum memenuhi segala sesuatu, hendaknya memohon darinya baiknya untuk tunduk kepadanya, berhati-hati ketika dunia menghampirinya, karena kunci seluruh kebaikan ada pada pengesahan Allah dan mengikuti nabinya. Dr. Andes Muhammad Abdul Razak Ar-Ridwani, Ad-Du'a'u bil Asmaul Husna, 2575 ya. Riyadhus Shalihin dari Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskan dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesuatu muslim. Rasa siapa memenuhi jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid rumah Allah untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang ketinggalan amalan, maka nasabnya tidak juga meninggalkannya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggalkannya. Hadis di atas memberikan beberapa faidah. A. Menolong orang yang sangat membutuhkan pertolongan dan melapangkan kesulitan merupakan wasilah mendapatkan rahmat Allah pada hari kiamat. Ya. Jadi orang yang menolong orang lain dalam kesulitan, yang memberikan pertolongan kepada haknya, fakir miskin, lansia yang tidak mampu ditolong, Allah akan memberikan pertolongan sampai di hari kiamat.
Jangankan di hari kiamat, sekarang juga orang yang baik insya Allah Allah tolong. Demi Allah akan tolong. Maka belajarlah, bergemarlah orang menolong kepada orang yang membutuhkan pertolongan. B. Pertolongan seorang terhadap saudaranya yang muslim merupakan wasilah mendapat pertolongan Allah dari hari kiamat. Merupakan dorongan agar menurut ilmu isyarat sebagai wasilah. Ya, jadi orang yang menolong saudaranya dari kesulitan insya Allah akan tolong. Yang C. merupakan dengan dorongan orang agar menuntutnya ilmu syariat sebagai wasilah mendapatkan keridhaan Allah yang mendatangkan karena keridhaannya itulah kita masuk surga. D. Ilmu yang paling utama jalan melihara kitab Allah dengan membaca, mempelajari, memahami serta mentadaburi, dibaca, diikuti, dipikirkan. Ya Allah, Allah ciptakan. Demi Allah orang yang menjaga Al-Quran Allah jaga. E. Tercapainya kebahagiaan yang abadi hanyalah dengan amal soleh, bukan dengan tercapainya kebahagiaan yang abadi hanyalah dengan amal soleh, bukan dengan kedudukan maupun keturunan. Jadi dengan amal soleh merasakan kita tenang jiwa kita dan akan merasakan bagaimana nikmatnya kehidupan. Itu orang yang melakukan amal soleh. Abu Usamah Shalihin bin Idul Hilal Bahjah Nazirina Syarhu Riyadus Shalihin Juz 1 halaman 332 sampai 333. Hadis Nabawi dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba berkata, tiada Tuhan kecuali Allah secara ikhlas, kecuali Allah akan membukakan pintu-pintu langit sampai tersingkap arasnya selama ia tidak melakukan dosa besar. Sahih Al-Jami. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba berkata, tiada Tuhan kecuali Allah secara ikhlas, tiada Tuhan kecuali zat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Tidak ada lagi yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, maka tidaklah seorang hamba berkata, tiada Tuhan kecuali Allah. Masukkan ke dalam jiwa kita Allah. Ya. Secara ikhlas itu adalah bening, tidak ada implikasi. Allah ingin bening. Ibarat kita buang kotoran ke WC, ingin balik lagi tidak? Ikhlas. Lepaskan. Ku lepas dirimu dengan ikhlas, semoga dirimu bahagia selamanya. Itu Lesti lagunya. Kecuali Allah akan membukakan pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit dibuka sampai tersingkap arasnya. Kecuali sampai kita melakukan dosa besar. Masya Allah ya. Dari Abu Hamid ada Humaid, doa Asmaul Husna radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian hendak memasuki masjid, hendaknya membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan jika hendak keluar maka bacalah Allahumma inni as'aluka min fadlika, ya Allah sungguh engkau memohon karuniamu. Sahih Muslim 7113. Jadi mudah-mudahan kita masuk masjid Allahumma ftahli abwaaba rahmatika dan keluarnya Allahumma inni as'aluka bi fadlika, itu Sahih Muslim doanya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini surah Saba ayat 34 sampai ayat 23 sampai 31. Ada tadi tafsir Jalalain, Asmaul Husna, Riyadhus Shalihin, dan hadis Nabawi dan doa Asmaul Husna. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita dan mudah-mudahan kita diberikan anak soleh dan soleha bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Untuk guru-guru kita sehat selalu, keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk teman-teman kita
yang ada di Garut kota, yang ada di mana saja berada, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Allah berikan rezeki yang banyak, yang melimpah, yang taat ibadah, yang istiqomah dan mati husnul khotimah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.